Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mahmudanisa dengan NIM 2024 Saya Amanda Yasmin dengan NIM 2024 Kami akan menjelaskan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat, analisis hambatan hukum dan konsep pengakuan hak. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk kawasan hutan yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat adat, hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-menurun. Keberadaan hutan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Konstitusi Indonesia melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengakui menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan negara Republik Indonesia. Rumusan masalah. 1. Apa saja hambatan hukum dalam perlindungan hak masyarakat adat atas hutan ada di Indonesia? Nomor 2. Bagaimana konsep pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan? Pembahasan. Pengaturan hukum mengenai hukum hutan adat di Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai keberadaan hutan adat sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan Indonesia. Selain itu, pengakuan masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui konsep desa adat. Beberapa regulasi sektoral lainnya juga memberikan ruang pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengolahan sumber daya alam. Namun, keberagaman regulasi tersebut sebelumnya penuh menciptakan kepastian hukum karena masih terdapat perbedaan pengaturan dan mekanisme pengakuan. Selanjutnya adalah hambatan hukum dalam perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat. Yang pertama ada kompleksitas proses pengakuan masyarakat hukum adat. Salah satu hambatan utama adalah proses pengakuan masyarakat hukum adat yang relatif panjang dan birokratis sebelum suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai hutan adat. Masyarakat adat harus lebih dahulu memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Yang kedua, tumpang tindih regulasi dan perizinan. Permasalahan lain adalah adanya tumpang tindih antara kawasan hutan adat dengan izin usaha perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga, lemahnya kepastian hukum. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur masyarakat adat, perlindungan hukum terhadap hak atas hutan adat masih belum memberikan kepastian yang memadai. Yang keempat, konflik kepentingan ekonomi dan investasi. Eksploitasi sumber daya alam seringkali menempatkan kepentingan ekonomi sebagai prioritas utama dibandingkan perlindungan hak atas masyarakat adat. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengambilan putusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya adalah konsep penguatan pengakuan hak atas masyarakat adat dan hutan adat. Yang pertama adalah penyederhanaan mekanisme penguatan atau pengakuan masyarakat adat. Pemerintah perlu menyederhanakan proses pengakuan masyarakat hukum adat agar tidak menjadikan hambatan administratif yang berlarut-larut. Yang kedua, harmonisasi peraturan perundang-undangan. Diperlukan sinkronisasi berbagai regulasi yang mengatur masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, pembentukan basis data nasional wilayah adat. Sebagai konsep baru, pemerintah dapat membangun sistem digital nasional yang memuat data wilayah adat secara terintegrasi. Yang keempat adalah penguatan prinsip Free, Prior, and FPIC. Setiap kebijakan atau proyek yang berpotensi mempengaruhi wilayah adat harus memperoleh persetujuan masyarakat adat terlebih dahulu. Yang kelima adalah peningkatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adat harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Kesimpulannya adalah perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Meskipun telah terdapat pengakuan konstitusional dan berbagai regulasi yang mendukung keberadaan masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan hukum seperti kompleksitas proses pengakuan, tumpang tindih regulasi,
lemahnya kepastian hukum, konflik kepentingan ekonomi, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan. Sarannya adalah pemerintah perlu mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat melalui regulasi yang lebih sederhana dan efektif. Selain itu, diperlukan koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan adat. Masyarakat adat juga perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah adat mereka, sehingga perlindungan hak atas hutan adat dapat terwujud secara nyata. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.